membahas mengenai game. Nah sekarang kita tanya sama Nixia. Sekarang ini selama mainin games kebanyakan produksi dari negara mana? Produksi kebanyakan dari US. US kebanyakannya. Taunya ini produksi US atau bukan tuh dari mananya sih? Kan ada nama developernya asal mana, Oh asal gitu. Las Kalau bukan Vegas. US kamu nggak mainin? Ya main juga tergantung. Tergantung ya. Kalau dari Indonesia pernah nggak mainin? Belum pernah sih. Belum ada ya? Belum pernah yang dimainin? Kayaknya sih pernah sekali, cuma lupa judulnya Lupa gamenya apa? Nah sekarang kita akan berikan informasi bahwa Indonesia juga ternyata mampu memproduksi games. Inilah dia Bangga Indonesia. Ya, kita memiliki informasi game-game buatan Indonesia yang terkenal. Yang pertama apa itu, Ti? Necronator 2, game Necronator. strategi buatan Toge Production. Ini berhasil mendapatkan penghargaan kategori Best Game Art di ajang The Mochis Flash Gaming Summit 2012 di San Francisco. Berikutnya. Infectonator 2. Ini juga buatan dari Toge Production. Game ini adalah sebuah permainan bertema zombie. Yang berbeda di sini Anda bermain dengan sudut pandang si zombinya. Cuman kalau kita biasa ngelihat zombie-zombie itu serem, kalau ini zombinya imut-imut. Oh gitu, lucu-lucu gitu ya. Lucu-lucu. Dan game ini berhasil mendapatkan penghargaan Best Cross Platform Game di ajang The Mochis Flash Gaming Summit FGSS yang diadakan di San Francisco 24 Maret 2013 lalu. Iya. Ada lagi? Dread Out, game horor yang menggunakan latar, tokoh, musik, dan hantu Indonesia. Buatan Digital Happiness ini berhasil membawa pulang penghargaan Bubu Awards sebagai startup terbaik di ID Byte 2013. Sebuah acara digital terbesar di Indonesia. Game ini juga menjadi salah satu finalis dari Independent Game Festival 2014 di San Francisco, California. Dan ini hantu Indonesia. Hantu Indonesia juga. Jadi sepertinya di gadget tersebut nanti akan ketemu dengan sosok, lihat orang atau bukan, kelihatannya ternyata ketemunya setan gitu. Save the Hamster. Nah, Save the Hamster adalah game puzzle hamster lucu yang diciptakan oleh tim Solitude Studio yang beranggotakan anak-anak muda dari Indonesia. Berhasil dinobatkan sebagai game terbaik dalam kompetisi Microsoft Imagine Cup 2013 yang diselenggarakan di Rusia dengan mengalahkan developer dari negara besar seperti Jepang dan Amerika. Indonesia loh. Jadi dia harus mengembalikan hamster ke dalam rumahnya di lubang itu. Oh ya. Iya. Seperti cut the rope lah gitu ya. Iya, cut the rope. Berikutnya. Berikutnya yaitu mana yang satu lagi? Infinite Sky. Infinite Sky. Kelewat. Game yang dibuat oleh Touchstone, produser game Indonesia ini sukses membuat game ciptaannya diunduh sebanyak 1 juta kali di App Store oleh seluruh dunia. Dengan jumlah unduhan sebanyak itu, game Infinite Sky ini mendapat peringkat 9 dari 10 besar game terlaris di dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Tuh kan, baru tahu pastikan banyak sekali produksi games dari Indonesia yang juga nggak kalah seru. Nah, kalau Nixia sendiri, kalau misalnya kamu akhirnya udah capek main, kamu pengen bikin game, mau bikin game apa? Tembak-tembakan juga? Tembak-tembakan juga kayak. Oh gitu. Berarti ada counternya, harus ada bikin game ditolak-tolakan juga ya? Bukan, beda itu. Kenapa sih kan kamu cewek, kok sukanya sesuatu yang bersifat nembak gitu? Karena kalau nembak itu buat ngelampiasin emosi. Jadi kalau diputusin pacar terus daripada buru-buru pengen nembak galau tembak-nembakin di game aja. Oh gitu. Emang kamu berapa kali diputusin sampai menang begitu? Kasih tahu nggak ya? Oh, berarti ada banyak ya? Kasih tahu nggak ya? Nah, kalau Mas Iqbal sendiri nih, tadi kan angkot the game seru banget. Enhance-nya apa dari angkot itu? Nanti orang cuma jalan-jalan gitu aja atau ada kelebihan lain? Jadi kalau di angkot the game itu kan intinya adalah dapetin duit banyak. Terus nanti duitnya itu bisa dibelanjain untuk custom si angkotnya. Beli under deal biar lebih kenceng, lebih enak nyetirnya. Nyantikin lah gitu ya. Nah terus nantinya juga kita bakal bikin 2 aplikasi mobile. Ini masih di develop sekarang. Yang pertama itu SIM angkot. Di situ orang bisa lihat achievementnya dia, skor, statistiknya dia. Dan dengerin radio angkot, karena di game angkot itu sendiri ada namanya radio angkot. Band-band indie itu kita undang untuk masang lagunya di angkot di radio angkot tersebut. Bisa tuh. Jadi ajang promosi Tina ya. masukin lagu ntar ada lagi Ajang pasti. promosi Single baru. Tina tuh mau ngeluarin single koplo, jadi sebentar lagi bisa dipasang di angkot. Mungkin pas ya.
Jadi di radio angkot di game angkot itu ada 5 stasiun sekarang. Masing-masing stasiun punya warna beda-beda lah. Ada yang hard rock, ada yang lagu-lagu cinta. Oh, Nah nanti lucu di banget. siap angkot itu kita bisa selain lihat statistik pemain juga dengerin si radio angkot tersebut. Oh, jadi sekaligus promosi lagu-lagu mereka juga gitu ya? Jadi setiap kali lagunya keluar kalau kita mainin angkot itu, setiap kali ada lagu band indie keluar akan keluar foto albumnya sama datanya? nama bandnya. Oh gitu. Dan ada hotkey kalau misalnya mau loncat langsung ke websitenya mereka bisa dipencet nanti browser akan terbuka. Oh, Gitu. Jadi itu intinya kita cross inilah promotion. Cross promotion lah ya. berarti juga meningkatkan juga kinerja permusikan untuk dalam negeri juga ya? Lumayan. Iya, jadi kerjasama game sama dunia musik, terus juga kan ini akan lebih mudah kalau memang aplikasinya dibuat banyak kan, Iya, buat betul. iOS, App Store, Benar. Tapi Play kalau Store. addiction mengenai game ini, misalnya orang sampai akhirnya ketagihan sama game ini, kira-kira bakal ada side effect gak untuk game ini? Kalau namanya addiction pasti udah ada ya, side effect-nya Setiap sih. addiction ada side Pasti effect-nya ya? ada. Paling addictionnya apa? Jadi orang jadi lebih mencintai angkot atau gimana nih? Nah itu saya sebetulnya mesti survei mungkin. Survei dulu ya, survei dulu ya. Ya. Sebagai top scorer nih. Sekarang kita lihat biasanya kalau orang-orang Indonesia tuh, anak-anak Indonesia kalau udah ketagihan tuh macem-macem. Langsung saja inilah dia, hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia kali ini adalah efek main game. Silakan Esti. Yang pertama kita lihat dari foto yang pertama. Ini adalah efek main game. Ini sepertinya ada cowok yang sedang seru bermain video game, pacarnya dicuekin. Ya. Nah ini adalah salah satu efek main game. Pacarnya juga main game tuh kayaknya. Oh, main game juga mungkin ya. Iya, kalau nggak dia lagi SMS sama cowok lain. Benar. Bisa jadi, bisa jadi. Biasanya kan kalau cowok tuh nungguin ceweknya ke salon. Kali ini cewek nungguin cowoknya main game. Iya, iya, gitu. iya, adil lah ya. Ya, kalau cewek itu nggak mau nungguin cowoknya main game, mungkin cowok itu perlu pacarnya sama cowok juga. Ya. Jangan. Berikutnya. Coba kita lihat gambar yang kedua. Ya ampun. Tidur di warnet. Tidur di warnet. Ya. Pernah sampai ketiduran di warnet mungkin? Pernah? Oh, emang ini udah sebuah kebiasaan. Pernah. Ya habis sudah mainnya tengah malam, jadi nungguin siang ya tidur di warnet sekalian. Oh, Iya, gitu. kenapa Ya. harus nunggu siang? Ya nunggu siang mau pulang atau Oh, dikunciin gitu ya? Iya bisa jadi dikunciin warnet. Oh, ya. Ini katanya malah dikunciin warnetnya justru nggak bisa keluar. Oke, itu beberapa hal yang terjadi di Indonesia. Nah, ketiga tamu kita ini berbicara mengenai masalah game. Sekarang ini lebih banyak positif atau negatifnya kalau buat kalian? Dari Tina dulu deh. Sebenarnya sih tergantung yang mainnya juga. Kalau misalnya diambil sisi positifnya kan misalnya buat yang enteng-enteng aja lah, bisa ngisi waktu gitu kan, daripada yang ya benar, daripada buang-buang duit yang nggak jelas gitu kan, mending main game aja gitu. Terus kalau negatifnya pasti adiktif, terus jadi lupa waktu gitu-gitu. Dan sekarang yang paling penting adalah itu tidak mengganggu pekerjaan kita, dan kalau misalnya games itu memang kita suka, misalnya kayak Nixie gitu kan bisa dijadiin lapangan kerjaan, itu kenapa enggak gitu. Jadi profesional ya? Profesional. Tergantung dari orangnya, Tergantung. manfaatkannya. Bagaimana dengan Nixie? Kurang lebih sama ya, tergantung siapa yang mainin, dan dia buat apa sih main game itu, buat seneng-seneng, buat nyampe adiktif gitu, atau buat cari hobi yang menghasilkan gitu. Kalau kamu udah sampai adiktif? Dulu sih sempat adiktif gitu, tapi udah enggak lagi sekarang. Sekarang udah tahu duit ya. Sekarang dia lapangan pekerjaannya gitu. Pokoknya main game Iya. harus ditransfer. Benar. Jadi jangan sampai hal lain mengganggu main gamesnya dia. Karena gamesnya dia Iya, jangan sampai kerjaannya dia ganggu main balik. game. Biasanya orang liburan baru main game. Dia kalau lagi nggak main game berarti lagi liburan. Nah, kalau Mas sendiri sebagai seorang developer nih. Kalau kita sih bikin game itu sebetulnya sebagai media cerita. Kita pengen nyampein sesuatu yang pengen kita ceritain ke para pemain sebetulnya gitu. Dan sebetulnya kalau trik apa ya Bu? Kalau dia ngomongin trik bukan juga rambu-rambu mungkin ya. Kalau di Indonesia itu kan sistem rating belum ada, maksudnya sistem rating game masih bebas banget, semua orang bisa main. Jadi semua game yang kita bikin memang akhirnya kita arahkan untuk bisa dimainkan ke semua umur. Semua umur ya. Jadi maksudnya hal-hal yang sepertinya bisa harus dilarang sudah dijagain dulu dengan rambu-rambu tersebut ya. Betul. Nah, ini luar biasa sekali sepertinya juga kalau memang game ini mampu dimanfaatkan secara maksimal, itu bisa menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Banyak sekali games-games yang sekarang ini sudah menjadi sebuah bisnis luar biasa, mungkin ada dituangkan jadi film. Iya, film banyak banget kan. Contoh. Dari games ke film, Resident Evil, Tomb Raider juga. Tomb Raider, Doom. Angry Bird.
Angry Bird, Emoji kemudian Film, Final Fantasy, Final pokoknya Fantasy. banyak banget. Siapa tahu di antara mereka ada yang merupakan games Indonesia. Kita tunggu film angkot ya. Kita tunggu film Ya. Kita tunggu supirnya pada nggak ugal-ugalan lagi ya. Oke, tepuk tangan untuk para pecinta game kita hari ini. Mudah-mudahan sesuatu yang positif terjadi dari pembicaraan kita hari ini. Untuk semua kritik dan saran, monggo saja dialirkan kemana Hesti? Langsung saja dialirkan ke @tunightshow_net di Twitter kita atau lihat Instagram kita juga di tunightshow_net. Banyak sekali gamers di luar sana yang telah memenangkan gamenya dan berhasil menyelamatkan dunia di dunia gamenya. Tapi sayang sekali, di dunia nyata justru banyak orang yang berusaha mati-matian untuk menguasai dunia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show.